Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang di program Cerdik Ceria Ramadan Digital. Alhamdulillah ayah bunda dan ananda semuanya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Anak bunda, sambil menunggu waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh teman kita Zizi, Kia, dan Alifah dari kelompok Hang Kasturi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman TKPG Eskif Undri. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat ya. Kembali lagi dengan program Ceria Ramadan Digital. Perkenalkan, nama saya Zika Elsano. Nama saya Rizkia Hanania Bilusna. Nama saya Alifah Nabila Zahra. Kami dari kelompok Hang Kasturi. Hari ini kami mau bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Beliau juga disebut dengan Nabi Akhir Zaman. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut juga tahun gajah. Kenapa ya disebut dengan tahun gajah? Disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi penyerangan dan dilakukan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha ingin hancurkan Ka'bah. Itu semua dilakukan Raja Abraha karena ia iri dengan kemajuan kota Mekah dan banyak orang yang berkunjung ke Ka'bah. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Akhirnya, Raja Abraha mengumpulkan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah pun khawatir. Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja. Tiba-tiba saat hampir sampai, gajah tidak mau berjalan. Itu semua karena kuasa Allah. Dan setelah itu teman-teman, datanglah sekelompok burung ababil. Mereka membawa batu panas dan menjatuhkan kepada Raja Abraha dan
pasukan gajah. Raja Abraham dan pasukan gajah akhirnya hancur. Mereka tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Wah, ternyata pertolongan Allah itu nyata ya teman-teman. Setelah 59 hari dari kejadian itu, lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Tetapi teman-teman, saat Nabi lahir, Nabi Muhammad sudah tak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Wah, sedih sekali ya teman-teman. Saat lahir, Nabi Muhammad sudah jadi anak yatim. Tidak hanya itu teman-teman, saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah juga meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Sungguh sedih sekali ya teman-teman. Masih kecil, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu, anak yang tidak punya ayah dan ibu. Bersyukur ya teman-teman, kita masih punya ayah dan ibu. Nabi Muhammad dijaga oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kakek Nabi Muhammad sangat menyayangi Nabi Muhammad. 2 tahun kemudian, kakek Muhammad pun meninggal. Dan setelah itu, Nabi Muhammad dijaga oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Beliau juga sangat menyayangi Nabi Muhammad. Paman Nabi selalu melindungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun menjadi anak yang cerdas, kuat, dan pemberani. Suatu remaja, Nabi Muhammad menjadi pengembala. Beliau sangat rajin teman-teman. Saat dewasa, Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sangat jujur dan bijaksana, sehingga orang-orang menyukainya. Pada saat Nabi berusia 40 tahun, Muhammad diangkat Allah menjadi Nabi. Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad mulai mengajak umat manusia untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam tidaklah mudah teman-teman. Banyak sekali orang yang tidak suka. Bahkan ada yang sampai melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah marah. Beliau selalu bersabar. Nabi Muhammad juga berlaku adil dan tidak membeda-bedakan setiap orang. Beliau juga sangat baik. Beliau selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nabi Muhammad tidak pernah sombong teman-teman. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sedang menjalan-jalan pasar teman-teman. Tiba-tiba ketemu dengan seorang yang terlihat sangat miskin. Nabi Muhammad pun mendekati orang itu dan bertanya apakah dia lapar. Lalu orang itu menjawab bahwa dia sangat lapar. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kemudian Nabi Muhammad membawa orang itu ke rumah Nabi dan memberikan orang itu beberapa kurma untuk dimakan. Orang miskin itu sangat gembira
Bersyukurlah teman-teman dan berterima kasih. Keesokan harinya teman-teman, orang miskin itu datang kembali ke rumah Nabi Muhammad dan membawa kurma teman-teman sebagai hadiah. Kisah ini teman-teman menunjukkan betapa besarnya kasih sayang dan kepedulian Nabi Muhammad kepada orang-orang yang membutuhkan. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya berbagi pada orang lain yang membutuhkan. Itulah teman-teman kisah tentang Nabi Muhammad. Semoga kita semua